materi bahasa Indonesia. Namun sebelum itu kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu. Nah, seperti yang sudah ada di sini, kita akan belajar mengenai ekspresi diri melalui hobi. Tapi nanti di dalam itu kita akan mencari nih makna kosakatanya di dalam suatu kalimat yang menggambarkan ekspresi diri melalui hobi. Terus sebelum itu ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih hobi itu apa? Kegiatan yang kita suka. Nah, kegiatan yang kalian suka itu apa aja? Banyak. Apa aja? Sebutin coba. Suka renang, suka bernyanyi, menari, mendengarkan lagu, berolahraga. Menurut kalian nih, ada nggak sih manfaat yang kalian sukai dari hobi kalian? Ada. Apa tuh manfaatnya? Coba kalau kalian hobi menyanyi, manfaatnya apa? Bikin hati jadi senang, gembira. Oke, kalau kalian hobinya masak, manfaatnya apa? Bisa makan, bisa kenyang. Oke, sekarang ibu mau menampilkan suatu video. Nah, di sini ada video tentang teks ekspresi diri melalui hobi, tapi dia bergabung sama kata imbuhan. Tapi nanti di sini di dalamnya itu ada gimana sih cara mencari kosakata dan maknanya. Nah, kan yang pertama itu ada kata berimbuhan memotong. Nah, kata dasarnya itu kan potong. Maknanya itu melakukan suatu pekerjaan. Nempel juga kata dasarnya tempel, dia juga maknanya melakukan suatu pekerjaan. Oke, udah pada paham belum maksud dari video yang ini? Sudah pada ngerti gimana cara mencari kosakata dan maknanya di dalam suatu kalimat? Sudah. Oke, sekarang ibu mau kasih kalian satu materi. Teks kalimat ekspresi diri melalui hobi tapi futsal. Ada yang mau bacain nggak? Siapa yang mau bacain? Aku. Oke, coba Aca bacain. Namaku Iban. Aku kelas 5 SD. Aku sangat menyukai futsal. Setiap sore akhir pekan aku menghabiskan waktu bermain futsal dengan teman-temanku di lapangan. Ketika bermain, aku merasa bebas dan mengekspresikan diri. Rasanya sangat menyenangkan ketika bisa mencetak gol dan bersorak ramai dengan teman-teman. Suatu hari, kami mengadakan turnamen kecil dengan tim dari sekolah lain. Selama pertandingan, kami berusaha keras untuk menang. Ada beberapa temaku yang melakukan trik hebat dan berhasil melakukan tendangan ke gawang dengan tendangan yang melengkung indah, membuat kami semua bertepuk tangan dan memberi semangat. Atmosfernya sangat meriah dan penuh antusias. Oke, dari kalimat ini ada nggak kosakata yang asing menurut kalian? Atmosfer. Atmosfer ya. Atmosfer itu artinya apa sih? Kayak apa? Ada nggak gambaran di kalian atmosfer itu apa? Pernah nggak dengar kata atmosfer? Kalau kalian lagi main sama teman-teman kalian atau kalian lagi berkumpul sama keluarga kalian, ada nggak kalian dengar kata-kata atmosfer? Suasana. Oke, benar Erina, suasana. Atmosfer itu suasana, bisa kan di sini dibilang atmosfernya sangat meriah, berarti di dalam suatu tempat itu di situ karena dia menang, jadi semua itu pada meriah gitu, tepuk tangan karena mereka berhasil memenangkan suatu perlombaan. Terus ada lagi nggak yang menurut kalian tuh bahasanya tuh asing gitu, kalian belum pernah nih dengan kata-kata ini gitu. Itu antusiasme. Oke, antusiasme. Apa sih antusiasme? Kalian pernah nggak dengar antusiasme? Enggak ya? Nih, antusiasme itu kalau misalkan kalian mau belajar, kalau
Kalau misalnya kalian tadi ya kan kalian katanya hobinya menyanyi, memasak dan sebagainya. Terus kalian mau misalkan disuruh mama kalian masak, pasti kalian kan semangat nih, antusias banget buat masak, buat megang peralatan masak atau mau motong-motong bahan ya kan. Nah, antusiasme itu adalah semangat tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, dinikmati satu lagi apa? Atau kalian pernah nggak dengar kata-kata trik? Trik, kalian pernah dengar nggak apa sih trik itu? Kalau misalnya kalian lagi main games nih sama teman kalian, ada nggak kalian ngomong itu triknya gimana gitu? Pernah nggak dengar? Pernah. Apa trik itu gimana? Kayak cara melakukan Iya benar, itu juga bisa. Jadi trik itu kayak ada ciri khas khusus. Nih misal nih kan dia mengekspresi diri melalui hobi futsal. Misal Hanan triknya menendang pakai kaki kiri, jagonya di situ. Terus Erina pakai kaki bagian dalam. Nah itu kan sebuah trik yang misalkan orang pada nggak bisa, tapi cuma kalian yang bisa. Oke. Sekarang karena kita udah pada paham ya, udah pada paham belum? Paham. Oke, sekarang ibu mau kasih kalian LKPD tugas. Nanti di sini ada hobi memasak yang kalian harus cari nih, mana sih kosakata yang menurut kalian baru dan kalian harus cari maknanya itu apa, seperti yang tadi sudah diajarkan. Oke? Paham? Oke, sekarang ibu mau buat kelompok, tapi kelompoknya 2 sampai 3 orang. Oke? Ibu bagiin LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Cukup. Kecepatan atau kelamaan 5 menit? Enggak pasti bisa. Oke, semangat. Oke, udah selesai. Sekarang ibu minta kalian untuk bacain hasil yang kalian dapetin di depan. Tapi kalimatnya juga harus dibacain ya. Jadi yang kita dapetin yang pertama itu hobi. Nah, kalimatnya itu dari yang judulnya hobi memasak. Terus memasak adalah hobi yang paling saya suka. Lalu ekspresi diri saya bisa membuat berbagai macam makanan yang enak dan sesuai dengan selera saya. Ketika saya mencoba resep baru, saya merasa kreatif karena bisa menambahkan bahan-bahan yang saya sukai untuk menciptakan rasa yang berbeda. Misalnya, saya suka membuat kue dengan bentuk yang lucu dan rasa yang unik. Bagi saya, memasak bukan hanya tentang makanan, tapi juga cara untuk menunjukkan siapa diri saya. Dengan memasak, saya bisa menciptakan sesuatu yang baru dan membuat orang lain senang. Jadi, yang pertama itu yang kita tulis itu hobi. Apa itu maknanya hobi? Kegiatan yang dilakukan karena senang dan dilakukan di waktu luang. Terus yang kedua, kita dapat ekspresi diri. Nah, ekspresi diri itu maknanya menunjukkan perasaan atau pikiran melalui sesuatu yang kita lakukan. Terus yang ketiga ada kita ketemu kosakata selera, yang artinya itu keinginan atau pilihan dalam hal rasa atau penampilan sesuatu. terus ada kreatif. Maknanya mampu membuat atau menemukan ide-ide baru. Lalu yang terakhir menciptakan. Nah, maknanya itu membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru. Oke, udah nih, udah. Kalian udah dapetnya segini. Sudah, Bu. Udah. Oke, boleh silakan duduk lagi. Oke, bener ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Jadi yang pertama itu adalah hobi. Hobi itu yang tadi sudah dijelaskan. Hobi itu adalah keinginan kalian melakukan suatu kegiatan yang kalian suka. Terus itu ada kreatif dan ekspresi. Ekspresi itu kalau misalkan kalian mengekspresikan sedih, kalian pasti kan mukanya sedih, murung ya kan. Tapi kalau misalkan kalau misalkan perasaan kalian lagi seneng, ekspresi kalian pasti bahagia, happy.
Oke. Dari sini ada nggak yang kalian masih nggak ngerti materinya tentang materi hari ini, pelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah. Oke, karena sudah cukup, berarti Ibu cukupkan pada hari ini materi pada hari ini. Terima kasih karena sudah belajar pada hari ini. Sampai berjumpa pada besok hari lagi. Kita akan belajar materi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.